Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Dalam hal ini saya akan bercerita tentang riwayat Desa Sungai Langkap, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Ya, di samping riwayat Desa Sungai Langkap, desa yang terletak di pinggiran Bukit Sulak Mukai, ya, sejajar dengan desa Pendung Semurup di selatannya, kemudian di utaranya ada desa Mukai Pintu hingga ke desa Talang Tinggi. Nah, di atas bukit Sungai Langkap juga terdapat sisa-sisa bekas-bekas manusia purba pada masa lampau, tempat-tempat yang disinggahi oleh para leluhur dan nenek moyang. Pada hari ini, kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengurai sedikit riwayat asal-usul Desa Sungai Langkap dan juga tentang batu pareh yang berada di Bukit Sungai Langkap. Nah, seandainya di dalam cerita ataupun riwayat yang saya paparkan ini terdapat kekeliruan ataupun beda versi, itu harap maklum dan wajar karena ini merupakan cerita tutur, ya, cerita dari mulut ke mulut, tentu lain orang, lain versi dan lain ceritanya, namun tidak mengurangi tentang makna dan hakikat ataupun peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Desa Sungai Langkap merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Siulak Mukai dan juga penduduknya merupakan berasal dari luhah ataupun kalbu yang berada di Siulak Mukai. Konon ceritanya, di saat penduduk Siulak Mukai telah berkembang cukup ramai pada masa dahulu, yakni Mukai Mudik, Mukai Tengah dan Mukai Hilir, sawah pun dibuka semakin ke tepi. Dari Mukai Hilir, penduduk membabat hutan terus ke atas ke pinggiran bukit yang tinggi. Akhirnya sawah pun terus bertambah seiring putaran waktu. Beberapa tokoh dari Mukai Hilir membuat rumah pondok di tepi bukit seraya bersawah dan membuka pelak untuk berladang menanam palawija. Mereka bercocok tanam ubi-ubian, jagung, cabai, bawang, dan palawija lainnya, di samping menunggu musim tuai tiba yang pada waktu itu umur padi 1 kali panen masih 1 tahun sekali, ya, yang disebut dengan musim menuai atau musim tuai. Beberapa waktu penduduk Mukai Hilir yang lainnya beransur-ansur ikut serta mengayun arah ke tepi bukit arah ke timur negeri Mukai kala itu. Akhirnya banyaklah penduduk Mukai Hilir hijrah ke arah pinggiran bukit di Mudik Dusun Pendung Semurup kala itu. Melihat hal yang berlaku, keturunan Raja Sulah dari Mukai Tengah tak mau ketinggalan. Banyak penduduk Mukai Tengah ikut serta mengambil arah atau tanah tempat bersawah dan berladang di pinggiran bukit tersebut. Tanpa disadari, terjadilah daerah baru di pinggiran Bukit Mukai waktu itu. Banyak penduduk yang memulai beternak ayam, itik, kambing, sapi, dan kerbau. Namun ketika sapi dan kerbau yang digembalakan sepanjang sungai kecil di ladang tersebut, banyak yang hilang dimakan harimau. Karena memang di sepanjang sungai yang menuruni perkampungan itu tempat harimau menangkap mangsanya. Melihat hal yang berlaku, penduduk pun berunding dan bermusyawarah untuk mengatasi hal tersebut. Dari hasil perundingan tersebut, maka diputuskanlah untuk membuat daerah tersebut menjadi sebuah desa dengan nama Desa Sungai Langkap.
Desa Sungai Nangkap kala itu berada di bawah naungan Nini Mama negeri Sulak Mukai. Asal nama desa diambil dari peristiwa yang terjadi saat itu, di mana hewan ternak di mudik sungai banyak yang ditangkap oleh harimau. Dalam arti kata, sungai yang berada di wilayah Sungai Nangkap adalah tempatnya harimau menangkap. Lama-kelamaan kata Sungai Nangkap berubah menjadi Sungai Langkap. Penduduknya pun sudah bercampur baur, ada yang dari Mukai Mudik, Mukai Tengah, dan Mukai Hilir. Namun perlu disadari, meski namanya berbeda dari saudaranya yang lain seperti Mukai Mudik yang kemudian mekar menjadi 3 desa, Mukai Mudik, Tebing Tinggi, dan Senimpi, Mukai Tengah, Senimpi, Mukai Seberang, Mukai Hilir, Kotolua, Mukai Pintu, Air Putih, dan Mukai Tinggi atau Talang Tinggi. Namun desa Sungai Langkap, Kecamatan Sulak Mukai, Kabupaten Kerinci adalah asli milik putra dan putri pribumi si Ulak Mukai yang berada di bawah naungan Depati Intan, Kecamatan Sulak Mukai. Halo guys, memang terlalu capek. Perjalanan cukup jauh, kendaraan tidak bisa kita bawa, terpaksa ditinggalkan di bawah, berjalan kaki. Mungkin lebih kurang 2 jam perjalanan menuju Batu Pare tersebut. Ini buat teman-teman yang perokok, kurangilah itu pokoknya, napas kita sangat tidak teratur karena nikotin telah menumpuk di paru-paru. Ini saya sudah terlalu capek nampaknya. Perjalanan masih jauh. Yuk kita ikuti kakak kita tadi. Nah, kemudian menisik jauh di atas bukit Sungai Langkap karena memang dulu di hutan tersebut merupakan perlintasan atau perjalanan orang tua-tua, baik berangkat ke Renah Pemetik ataupun berangkat menuju Tanah Tumbuh. Hutan di Sungai Nangkap ini juga menyimpan banyak misteri dan juga bekas-bekas peradaban pada masa lampau. Salah satunya Batu Pare. Batu Pare ini memang berada di atas bukit Punggung Pematang, Bukit Sulak Mukai, yang konon katanya ini merupakan sebuah batu yang kita yakini dulu tempat bersemedi, tempat bersemedi para leluhur orang-orang dahulu. Memang Batu Pare ini juga merupakan telah ada dan dijadikan sebagai tempat berteduh oleh orang yang berladang pada masa sekarang, dan juga memang mengandung aura mistik yang dipakai, saya yakin dahulu dipakai oleh leluhur untuk tempat bersemedi atau bertara. Nah, perjalanan yang ditempuh untuk menuju Batu Pare ini memang cukup jauh sekali ya. Memang menguras tenaga dan energi fisik kita, baik nafas maupun gerakan kaki kita yang memang jarang memasuki hutan belantara. Ditambah dengan banyaknya asam urat dan juga kolesterol karena pola makan kita yang tidak bagus, serta nikotin dari rokok yang kita hisap bagi para perokok yang memenuhi rongga paru-paru sehingga napas menjadi ngos-ngosan. Inilah Batu Pare. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan penelitian lebih lanjut tentang sejarah yang berada di daerah kita masing-masing. Inilah Batu Pare yang berada di atas bukit Sungai Langkap. Memang akses jalan ke sini cukup parah. Batu ini berdiri dengan mencondongkan dirinya dari ratusan tahun yang lalu. Di setiap orang yang berladang di sini mengenal dan mengetahui Batu Pare ini, dan sering juga dijadikan tempat beristirahat bagi orang ladang yang lewat di jalan ini. Kemudian di samping itu,
kami juga menemukan sisa-sisa bekas pemanggilan arwah leluhur seperti sirih pinang bekas orang melaksanakan ritual adat tradisional Kerinci. Memang batu pare ini bentuknya memang sangat-sangat mencekam karena dia agak mencondong, seakan-akan mau roboh dan menimpa orang yang duduk di bawahnya. Namun perlu diketahui bahwasanya Kerinci pernah dilanda gempa yang dahsyat pada tahun 1995, namun batu ini tetap berdiri kokoh dengan keadaannya tanpa bergeser barang sejenak. Ya, di samping itu pula batu pare ini memang penuh dengan guratan-guratan bekas pahatan pada masa lampau, dan juga kami yakin di sini dulunya selain tempat beristirahat orang yang lewat, juga pernah dipakai untuk tempat tarak atau meditasi ya, dalam mencari ilmu gaib. Baik, karena sesuai dengan zamannya dahulu, di zaman sebelum kemajuan zaman itu, para penduduk kita, suku Melayu, suku Kerinci, dan juga suku-suku yang berada di Indonesia lebih cenderung menuntut ataupun mencari ilmu kanurugan atau ilmu gaib untuk mengobati manusia ataupun juga untuk kebatinan. Demikianlah petualangan saya pada hari ini tentang Desa Sungai Langkap dan batu pare yang berada di atas bukit Sungai Langkap, yang memang salah satu bukti bahwa peradaban masa lampau ada di bukit Kerinci di Sulak Mukai. Mudah-mudahan kita bertemu dan berjumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.